penerimaan permen itu. Hari-hari. Rumi. Pulang kampung. Mereka pulang kampung. Masya Allah. Oke, nah sebelum kita lanjut, minggu ini mengajak kalian semuanya menyanyikan lagu kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai dari Sabang sampai Merauke terjejak pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Aku berjanji padamu tanah airku Indonesia. Dan di sini bertanya kepada anak-anak semuanya, kira-kira di kelas ini agama dan sukunya sama atau berbeda? Kira-kira mereka sukunya apa? Kalau Sarah? Airani? Sunda. Ada? Nah, di sini ibu ingin bertanya kepada anak-anak ibu, nah mengapa kita harus memiliki yang namanya bahasa Indonesia sedangkan kita sudah memiliki yang namanya bahasa daerah masing-masing? Tadi tahu. Ya, apa itu Sarah? Dia menyatukan bangsa-bangsa, dia menyatukan suku-suku yang lainnya satu bahasa, itu bahasa Indonesia. Ada lagi yang lain? Ya, ya benar ya. Nah, jadi itu berhubungan dengan materi kita pada hari ini, yang dimana materi kelas 4 itu adalah bab 3 kerjasama lingkungan ibu pada topik A, keberagaman sosial dan budaya. Sedangkan untuk kelas 5 dia mempelajari tentang bab 3 juga, yang dimana menghargai keragaman pada topik C, menghargai keragaman. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini untuk kelas 4-nya, setelah kalian nantinya melakukan yang namanya pengamatan dan juga melakukan diskusi bersama teman-teman kalian, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi keberagaman sosial dan budaya yang ada di Indonesia, serta mampu menjelaskan makna semboyan budaya kebahagiaan terbatas. Sedangkan untuk kelas 5, nantinya kalian setelah melakukan pengamatan dan diskusi bersama teman kelompok, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi keragaman Indonesia dan menjelaskan cara menghargai keragaman serta mengajarkannya dengan nilai-nilai Pancasila. Baiklah, di sini ibu ada papan panel pohon Pancasila yang dimana di sini terdapat 6 amplop kasus yang dimana kasusnya itu di dalamnya itu berbeda-beda. Dan nantinya kasus ini akan kalian bacakan bersama dengan semua kalian. Nah, sebelum kita lanjutkan, di sini ibu ingin mengajak anak-anak ibu semuanya untuk eksperimen terlebih dahulu. Silakan berdiri. Kemudian
Kemudian bacakan isian kelompok. Bab 2 yaitu cerita Aris adalah siswa baru dari luar pulau. Saat memperkenalkan diri, Aris berbicara dengan logat daerahnya yang kental. Beberapa teman di barisan belakang tertawa terpingkal-pingkal dan mulai menirukan gaya bicara Aris untuk bahan bercandaan. Aris terdiam dan wajahnya memerah. Sekarang Aris jadi takut untuk berbicara atau bertanya kepada guru karena takut ditertawakan lagi. Oke, kemudian Anda silakan. Kasus ini yaitu di grup WhatsApp kelas ada yang membagikan pesan yang mengatakan bahwa siswa dari suku tertentu dilarang ikut bermain di lapangan desa karena dituduh sering merusak fasilitas. Berita itu ternyata bohong atau hoax. Akibatnya, teman-teman di kelas mulai menjauhi teman dari suku tersebut dan suasana kelas menjadi penuh rasa curiga dan menjauh. Nah, di sini Ibu ingin bertanya kepada Ibu semuanya. Dari kedua kasus tersebut, jika diteruskan secara terus-menerus, misal contohnya seperti Erna, kasus yang dibaca oleh Erna adalah tentang logat yang ditertawakan dan ada tentang berita yang hoax, terus-terusan terjadi, kira-kira apa dampak negatifnya bagi persatuan Indonesia? Kira-kira siapa yang mau jawab? Silakan sama.
diberikan. Apa tuh? Pertama itu, apa yang terjadi dalam cerita tersebut? Nah, jadi cerita tentang penyebaran monkeypox di bawah. Penyebaran monkeypox di ya. Bagaimana perasaan tokoh yang dirugikan akibat kejadian itu? Sakit hati. Kemudian kasus ini melanggar nilai Pancasila, khususnya sila ke. Jelaskan mengapa tindakan tersebut melanggar sila yang tanggung jawab pada nomor 3. Karena menyebabkan perselisihan. Kemudian tuliskan 2 cara nyata yang seharusnya dilakukan oleh para tokoh agar keragaman budaya tetap terjaga keharmonisannya. 3. Membuat cerita hoax. Kemudian tidak boleh melakukan percakapan di dalam kelas. Ya, jika semua siswa di kelas ini saling menghargai dan menghargai bersama, apa keuntungan yang akan dirasakan oleh kelas kalian? Aman, damai, aman, dan tentram. Oke, contohnya satu kalimat jadi kelompok menghargai perbedaan di sekolah sebagai bentuk pengalaman sila 3. Kami berjanji akan saling berteman. Oke, kira-kira langsung ada pertanyaan tentang atau saya ada? Tidak ada. Nah, jadi kira-kira siapa nih yang bisa menyimpulkan dari hasil presentasi yang sudah kalian presentasikan tadi? Kira-kira siapa yang mau menyimpulkan? Ya, Sarah. Biasanya walaupun kita menginginkan sesuatu yang ada di Indonesia, kita sudah terikat oleh simbol yang ada di dalamnya, yaitu kita bukan kita yang berbeda-beda kita tetap satu jiwa. Oke, satu. Yang mulia, nah kita tuh harus bisa yang menghargai keberagaman yang ada di Indonesia. Karena dengan kita menghargai itu, maka dengan itu pula kita menjaga bangsa Indonesia. Nah, kira-kira di sini gue ingin bertanya, kira-kira dari apa yang sudah kalian presentasikan tadi, nilai apa sih yang dapat kalian ambil? Keadilan sosial. Keadilan sosial, kesatuan, terus Dan menghargai oke, ya benar ya. kesatuan dan kesatuan. Nah, kira-kira bagaimana sih perasaan anak-anak itu semuanya pada pembelajaran hari ini? Kelas 5 gimana? Oke lah Bu. Berarti senang kan? Nah, kalau senang di sini Ibu ada soal evaluasi. Ini mengerjakannya individu ya. Individu ya. Jangan santai. Jangan santai. Kira-kira apa ya?
Nah, dan begitu juga untuk menghargai keragaman. Nah, dengan kita menghargai keragaman, yang dimana keragaman itu adalah anugerah dari Tuhan, kita akan merasakan keuntungan tersendiri. Nah, kemudian jenis keragaman itu ada dua, yang dimana ada keragaman sosial dan budaya, yang dimana keragaman sosial itu meliputi suku bangsa, agama, mata pencaharian, usia, dan jenis kelamin. Sedangkan untuk keberagaman budaya, dia mencakup adat istiadat, bahasa daerah, lagu daerah, makanan tradisional, dan juga pakaian adat. Nah, di sini ada juga cara menghargai keragaman, yang dimana yaitu cara kita menghargainya itu dengan menerima suku, budaya, dan agama orang lain. Kemudian kita juga bisa dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Kemudian kita bisa menjaga kebersihan ketika kita berwisata ke situs bersejarah, contohnya ke museum. Nah, kemudian juga kita dapat menghindari ujaran kebencian agar tidak memicu yang namanya perselisihan. Selain itu, kan di materi kelas 5 kan dia mengaitkan keragaman itu dengan nilai-nilai Pancasila. Sila pertama itu kita bisa menghormati kebebasan beragama dan toleransi. Kemudian sila kedua itu kaitannya dengan keberagaman itu adalah dengan menjunjung hak asasi manusia dan juga perlakuan adil. Kemudian sila ketiga yaitu menempatkan identitas kebangsaan di atas identitas golongan. Kemudian sila keempat kita bisa menyelesaikan konflik melalui musyawarah.